Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan salam sehat bagi kita semua. Senang rasanya bisa bertemu kembali dalam materi kuliah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan atau individu perusahaan adalah badan usaha kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Perusahaan perseorangan merupakan suatu bentuk badan usaha pribadi yang memikul resiko secara pribadi pula atau perseorangan. Perusahaan perorangan atau juga perusahaan dagang merupakan bentuk peralihan antara bentuk partnership dan dapat pula dimungkinkan sebagai one-man corporation atau one-man stock. Dalam hubungan ini dapat pula diberlakukan pasal 6 dan pasal 18 dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ada beberapa ciri dari perusahaan perseorangan. Yang pertama, mudah didirikan dan juga dibubarkan. Yang kedua, tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi. Yang ketiga, tidak ada pajak, yang ada hanya pungutan dan retribusi. Yang keempat, seluruh keuntungan dinikmati sendiri. Yang kelima, roda perusahaan diatur secara pribadi. Yang keenam, dapat dipindah-tangankan. Yang ketujuh, jangka waktu perusahaan tak terbatas dan seumur hidup. Pada slide ini, prosedur perusahaan perseorangan. Pada dasarnya, tidak ada peraturan yang mengikat dalam pendirian perusahaan perseorangan. Akan tetapi, ada beberapa prosedur. Itu izin permohonan usaha dari Dinas Perdagangan setempat, atau izin usaha, di mana syarat untuk mendapatkan izin usaha tersebut adalah dengan fotokopi KTP, fotokopi NPWP, surat keterangan domisili, neraca keuangan perusahaan, dan biaya materai sebesar Rp10.000. Ada beberapa kelebihan perusahaan perseorangan, di mana pendirian perusahaan perseorangan ini sangat mudah, tidak berbelit-belit. Yang kedua, perusahaan perseorangan cocok untuk usaha yang relatif kecil atau mereka yang memiliki modal dan bidang usaha terbatas. Yang ketiga, tidak terlalu memerlukan akta formal atau akta notaris, sehingga pemilik tidak mengeluarkan biaya yang berlebihan. Yang keempat, memiliki keleluasaan dalam mengambil keputusan, baik dalam menentukan arah perusahaan atau dalam hal berkaitan dengan keuangan perusahaan. Yang kelima, dalam hal peraturan, tidak banyak peraturan pemerintah yang mengatur perusahaan sejenis ini, sehingga pemilik bebas melakukan aktivitasnya. Yang keenam, dalam hal pajak, pemilik tidak perlu membayar pajak badan usaha. Namun semua pendapatan tetap harus bayar pajak perseorangan dan semua keuntungan jadi milik pemilik dan dapat digunakan secara bebas oleh pemilik. Ada juga kelemahan dari perusahaan perseorangan, di mana permodalan lebih sulit diperoleh, yang artinya jika perusahaan perseorangan ingin mendapatkan tambahan modal atau investasi dari perbankan relatif sulit, terutama dalam jumlah yang besar. Yang kedua, untuk mengikuti tender, perusahaan perseorangan relatif sulit mengikuti tender karena kesulitan memenuhi persyaratan, kelengkapan dokumen, dan jumlah dana yang tersedia. Yang ketiga, tanggung jawab pemilik perusahaan perseorangan bertanggung jawab terhadap utang perusahaan secara penuh. Yang keempat, biasanya kelangsungan hidup atau umur perusahaan relatif lebih singkat
apabila pemilik meninggal dunia sehingga terjadi kevakuman yang menyebabkan kelangsungan hidup perusahaan berakhir. Yang kelima, perusahaan sulit berkembang karena jika ingin memperbesar perusahaan harus mengubah badan usahanya terlebih dahulu. Yang keenam, administrasi tidak terkelola secara baik. Berikut ini contoh perusahaan perseorangan. Toko kelontong, tukang bakso keliling, pedagang asongan, usaha tani, penggarap, industri makanan dan minuman dalam skala kecil, usaha perdagangan seperti kaki lima, pedagang di pasar, peternakan ayam, itik, dan perikanan, usaha-usaha seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek, dan penjahit. Berikut ini kita akan melihat perusahaan perseorangan dalam bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengertian usaha mikro pada pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha produktif yang digarisbawahi di sini milik orang perseorangan dan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kemudian yang menjadi pengertian dari usaha kecil pada pasal 1 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha menengah dimaksud dalam pasal 1 ayat 3 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kemudian yang menjadi asas dari usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Sedangkan tujuan dari usaha mikro, kecil, dan menengah adalah menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Berikut ini kriteria mengenai UMKM dalam perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau yang kita kenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ada perbedaan yang kita lihat dalam slide ini. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, di mana kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki penghasilan penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Sedangkan kita melihat di sini dalam Undang-Undang Cipta Kerja
nomor 11 tahun 2020, di mana kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah dapat memuat modal usaha, omset, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan atau nilai investasi, insentif, disentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Kemudian, pada bagian 2, ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi, pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ini, kriteria usaha mikro di sini tidak ditetapkan berapa kekayaan bersih dan juga berapa hasil penjualan tahunan. Lebih lanjut lagi, dalam Undang-Undang Nomor 20 ini, kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Dan untuk usaha menengah, kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar, tidak termasuk tanah, bangunan, dan tempat usaha. Juga memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek-aspek dalam UMKM, yaitu pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Dalam aspek informasi usaha, membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis, mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu. Kemudian memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atas segala informasi usaha. Dalam aspek kemitraan, mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil, dan menengah, mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar, kemudian mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar usaha mikro, kecil, dan menengah, demikian juga dengan usaha besar, kemudian mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro, kecil, dan menengah, mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen, kemudian mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemasaran usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam aspek perizinan, usaha sebagaimana dimaksud di sini, yaitu menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu, kemudian membebaskan biaya perizinan berusaha bagi usaha mikro yang memberikan keringanan biaya perizinan berusaha bagi usaha kecil.
Dalam aspek kesempatan, menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya. Menetapkan alokasi waktu berusaha untuk usaha mikro kecil di subsektor perdagangan retail, mencadangkan bidang lain dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun. Menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan UMKM. Kemudian melindungi usaha tertentu yang strategis bagi UMKM ini. Mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui pengadaan secara langsung. Memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian, memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan. Dalam aspek promosi dagang, meningkatkan promosi produk usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di luar negeri, memperluas sumber pendanaan untuk promosi usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di luar negeri, kemudian memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk UMKM yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri. Dan yang keempat, memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain UMKM dalam kegiatan usaha baik dalam negeri dan ekspor. Kemudian aspek dukungan kelembagaan. Aspek dukungan kelembagaan yang dimaksud ini adalah ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenisnya sebagai lembaga pendukung pengembangan UMKM ini. Dan berikut ini adalah pendaftaran perusahaan perseorangan atau UMKM melalui Online Single Submission atau yang kita singkat dengan OSS. Langkah yang pertama adalah registrasi user online single submission. Pendaftarannya melalui user access OSS dengan menggunakan nomor induk kependudukan dari IKTP untuk WNI dan untuk paspor untuk WNA. Langkah kedua, registrasi legalitas, di mana pendaftaran legalitas pendirian badan hukum atau usaha non-perseorangan dapat berupa akta dari Kemenkumham atau surat keputusan dari pemerintah. Langkah yang ketiga, proses NIB atau proses untuk nomor induk berusaha, di mana di sini disyaratkan untuk melengkapi data yang belum ada pada data legalitas untuk penerbitan nomor induk berusaha. Langkah yang keempat yaitu perizinan berusaha. Mendaftarkan kegiatan usaha atau proyek dan diterbitkan izin usaha beserta izin-izin sarana prasarana, lokasi, lingkungan, dan bangunan berdasarkan komitmen. Kemudian langkah yang kelima, perizinan komersial. Langkah yang pertama adalah registrasi user online single submission, di mana pendaftaran user ke akses OSS ini menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK dari IKTP untuk WNI dan untuk paspor untuk WNA. Langkah kedua, registrasi legalitas. Pendaftaran
legalitas pendirian badan hukum dan usaha non-perseorangan dapat berupa akta dari Kemenkumham ataupun surat keputusan dari pemerintah. Langkah yang ketiga, proses untuk memperoleh nomor induk berusaha, di mana disyaratkan untuk melengkapi data yang belum ada pada data legalitas untuk penerbitan nomor induk berusaha. Langkah yang keempat, perizinan berusaha. Mendaftarkan kegiatan usaha, proyek, dan diterbitkan izin-izin usaha beserta izin-izin sarana prasarana berupa lokasi, lingkungan, bangunan berdasarkan komitmen. Langkah yang kelima, perizinan komersial dan operasional. Menentukan izin-izin komersial operasional dalam menjalankan operasional usahanya berdasarkan komitmen. Langkah yang keenam, pengajuan fasilitas. Pengajuan fasilitas berupa tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk, fasilitas lain kepada pelaku usaha yang eligible mendapatkan fasilitas. Langkah yang ketujuh, pencabutan, penutupan usaha, baik penutupan sebagian usaha atau disebut non-likuidasi, maupun penutupan semua usaha atau disebut likuidasi. Demikianlah materi kita kali ini. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Apabila dirasakan bermanfaat, jangan lupa untuk mensubscribe, like, dan apabila ada pertanyaan atau saran dan kritik yang membangun, tolong ditinggalkan dalam kolom komentar.